Ibu Munirah. Nah, kemarin kita udah berpuasa Yaumul Bid ya, dari hari Senin, Selasa, Rabu ya. Dan bagi teman-teman yang tetap mau puasa Senin Kamis di hari ini itu masih bisa ya. Teman-teman itu masih bisa. Jadi nggak ada masalah karena Yaumul Bidnya udah lewat ya. Siap Mbak Zulkifli, Mbak Bulbul. Oke, siap. Ya, betul sekali. Sekarang yang mau puasa Senin dan Kamis juga bisa. Nah, orang-orang nih yang gemar berpuasa, maka insya Allah dia akan dimasukkan nanti ke dalam surga Royan namanya. Jadi di dalamnya itu orang-orang sefrekuensi ya, yang di dunianya itu dia sedang berpuasa. Oke, hari ini masih puasa. Siap Mbak Rupiah, Mbak Syafira ya, teman-teman sehat selalu di sana. Kita udah doa belum ya? Kita doa udah doa ya. Siap langsung puasa. Semoga Allah sehatkan ya. Siap Mbak Dedi, tadi malam sinyal nggak support teman-teman, jadi TikToknya matiin ya. Ustazah, saya mau tanya, lagi puasa terus hari Rabu saya sakit, nggak apa-apa. Orang yang sakit jangan dipaksakan berpuasa. Jangankan puasa sunnah, puasa wajib aja nggak puasa nggak apa-apa. Bisa diganti di hari yang lain yang mana kita Allah mudahkan nantinya untuk menggantinya ya. Oke. Siap, iya. Padahal udah mau selesai loh 7 menit lagi ya. Nah, saat harapan tak sesuai kenyataan, disitulah kesabaran diperlukan ya. Oke, siap Mbak Mimi, Mbak Raura, Mbak Sunidah, ya, Mbak Fadlia, ya, Mbak Lina. Oke, Mbak Mimi Nisa ya, sehat selalu ya teman-teman ya. Siap Mbak Caci, oke, Mbak Erlina ya. Iya, benar sekali ya. Oke, siap Mbak Novi, Mbak Oma, Mbak Henning ya. Kaget ya, tiba-tiba mati. Seni guys, iya kan? Kaget lah di masing-masing rumah tuh kan. Siap Mbak Ida, Mbak Nur Aini ya. Dan untuk teman-teman yang belum ganti puasa, aku sarankan segeralah diganti karena batas ganti puasa itu Sya'ban. Sya'ban ya. Bahkan ada yang mengatakan pertengahan bulan Sya'ban itu nggak bisa ganti lagi ya, tapi tidak ya, masih bisa ganti 2 hari sebelum Ramadan ya. Ustazah, saya dapat postingan kalau kita mau makan dianjurkan makan garam sedikit dahulu. Oh tidak, tidak ada dalil yang menyuruh itu semuanya. Mbak Angcas, iya mati tadi malam dan kita harus ganti durasi ya. Ustazah, kalau yang mulbit bisa berubah nggak tanggalnya? Yaumul Bid itu afdolnya di 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Nah, kemarin bertepatan dengan 13, 14, 15 Januari. Nah, bisa sih teman-teman boleh berpuasa Yaumul Bid di akhir bulan. Yang penting 3 hari nggak ada masalah. Tapi sudah lewat jadwal afdolnya puasa Yaumul Bid ya. Kalau belanja pakai pay letter itu kalau ada bunganya itu jelas riba. Jangan ya. COD saja atau transfer saja. Saya nggak nyaranin teman-teman untuk pay letter. Takutnya nanti jadi adiksi. Adiksi itu kebiasaan ya. Ustazah, iya. Seseorang gadis pergi haji tanpa mahram bisa nggak? Lah, teman-teman perempuan itu adalah mahram dia. Mahram itu bukan cuman bapak kita, bukan cuman mak kita, bukan cuman suami, bukan. Mahram itu teman-teman perempuan kita, itu adalah mahram kita. Misalnya kita mau ketemu dengan seorang laki-laki, kita ajak teman perempuan, dia mahram kita. Kita pergi umroh, ada jemaah perempuan, itu mahram kita. Ya, jadi mahram itu jangan diartikan hanya sebagai suami atau orang tua. Kalau diartikan sebagai suami atau orang tua, nanti jadinya keliru. Ya, aku pernah ngalamin satu kejadian. Ya, teman-teman sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku pernah di pesawat, di samping aku ada ibu-ibu nangis. Aku biasanya kalau di pesawat tidur. Ibu ini nangis mulai dari pertengahan berangkat sampai aku kan nggak mau nyapa ya teman-teman ya. Kalau dia nggak ngajak ngobrol, biasanya aku tidak menyapa duluan. Karena bisa jadi ada orang-orang yang introvert yang nggak suka ditegur. Aku diem nih. Tapi makin lama di tengah jalan, itu udah mau landing, aku sampai nggak bisa tidur. Aku mulai terpantik untuk nanya karena nangisnya udah terisak-isak. Saya bilang, ibu kenapa nangis dari tadi? Karena dia nangis itu udah dari ruang tunggu guys. Dia bilang saya berdosa. Loh kenapa ibu berdosa? Saya mau ke Pekanbaru. Dosanya di mana? Anak saya wisuda. Oke, dosanya di mana bu? Saya kesini sendiri. Sendiri gimana? Ya ibu memang sendiri, saya juga sendiri. Kata saya gitu, saya pulang juga
sendiri kayak gitu. Terus lalu ibu kenapa nangis? Saya berdosa, saya penuh dosa. Saya kira apa nih orang berzina, apa gimana gitu ya. Dosanya apa ya? Karena saya sendiri kata dia. Suami saya nggak ikut loh. Suami ibu nggak, bapak saya juga nggak ikut. Lah bapak dengan suami nggak ikut, kenapa ibu nangis? Langsung dia keluarkan kalimat, saya tidak ada mahram. Nah, saya tidak ada mahram kata dia. Jadi dia pergi sendiri naik pesawat, saya tidak ada mahram kata dia. Wah, ceramah lah aku guys. Ceramah lah, ceramah lah ya kan. Bu, mahram itu jangan ibu artikan suami aja. Mahram itu ada mahram karena ikatan pernikahan. Di antaranya adalah suami, istri, gitu kan. Dan kemudian ada mahram karena hubungan nasab. Itulah anak kandung ibu, itu adalah bapak ibu. Yang ketiga adalah mahram karena sesusuan. Saudara sesusuan ibu itu mahram. Yang keempat adalah teman sejenis kita itu adalah mahram bu. Saya nih perempuan, ibu perempuan, saya mahram ibu, ibu mahram saya. Nanti kalau ibu mau ketemu berduaan dengan laki-laki nggak bisa ditemanin sama saya atau sama yang lain. Saya langsung kasih maksud seperti itu. Oh dia diem guys, langsung dia ngerem, cups, dia nggak mainkan komplain, dia diem. Saya dapat dari guru saya, mahram itu adalah bapak dan suami. Ada beberapa kemungkinan ibu dapat informasi seperti itu. Pertama, bisa jadi ibu telat datang ke pengajian itu. Jadi si ustadznya udah nyampaikan mahram yang lain, pas mahram bapak dengan abang, bapak dengan suami, ibu baru masuk. Saya bercanda. Kemudian yang kedua, bisa jadi ibu nggak dengerin sampai akhir ceramah itu. Yang ketiga, bisa jadi ibu dapat dari teman ibu yang didapat dari ustadz, lalu cerita ke ibu. Akhirnya informasi terputus, tidak langsung sampai dari sumber asli. Oh, tapi saya dengar kayak gitu. Oh, ya, nggak apa-apa. Ibu baru berapa lama tahu itu ya? Saya baru belajar, katanya kayak gitu. Jadi yang saya dapat seperti itu. Saya penuh dosa. Nggak apa-apa, Bu. Ke depan kita pelajari lagi. Nah, makanya itu sebab nggak boleh ada yang terputus informasinya. Harus detail dan tuntas. Repot kan orang sampai nangis kayak gitu kan. Nah, itulah sebab teman-teman carilah ilmu dari sumber aslinya. Ya kan? Nah, itulah sebab aku tidak mengizinkan orang memotong-motong video aku. Karena nanti kalau dipotong, orang salah paham siapa yang menanggung dosa, siapa yang bertanggung jawab. Nah, itulah teman-teman ya, nuntut ilmu, makanya nggak apa-apa seperti itulah ya. Jadi seperti itulah. Sampai dia nangisnya udah dari airport. Aku kira anaknya meninggal. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Itulah gunanya kita belajar dari sumber asli ya. Siap ya. Ustazah, afdol dengan tidak afdol apa bedanya? Afdol itu biasanya sah, tapi Allah suka. Tapi kalau tidak afdol, sah juga. Cuman Allah kurang suka. Gitu aja. Kalau besok saya mau buat makanan Jumat pagi di masjid, boleh nggak? Apa ada puasa besok? Buat aja, banyak kok orang yang nggak berpuasa. Oke, Ustazah, iya pertengahan wudhu kentut, ulang lah ya, pertengahan wudhu kentut ya, ulang lah teman-teman ya. Bersentuhan wudhu dengan suami batal nggak wudhunya? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, Imam Hanafi bilang batal, Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Berarti ibu tuh gagal paham ya Zah. Sepertinya bukan gagal paham, tapi dia cuman dengar 2 poin. Ya kan, bahwa poin pertama mahram itu adalah suami istri karena ikatan pernikahan. Poin kedua adalah nasab, itulah bapaknya, ibunya. Ya kan, kayaknya dia nggak dengar 2 poin lain, mungkin karena terlambat datang, wallahu a'lam bishawab. Nah kayak gitu. Teman-teman kita ini kan mahram kita guys. Aku keluar kota itu kan sendiri aja. Tapi di mobil ada orang lain, di pesawat ada orang lain gitu loh teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah dia nangis. Boleh tidak ambil wudhu ada aurat yang terbuka. Ada aurat yang terbuka. Nggak apa-apa. Wudhu itu dianjurkan menantu mahram. Wudhu itu tidak harus menutup aurat ya. Mungkin dia dengar setengah Mbak Oma, mungkin entah apa sebab, wallahu a'lam bishawab ya. Nah jadi itulah dia kan, kalau teman-teman ketemu laki-laki kan harus ada perempuan atau laki-lakinya yang bawa laki-laki lain kan bertiga, iya kan. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu, makanya belajar itu pelan-pelan aja, yang penting kita nggak ada salah paham, ya kan? Karena salah pahamnya itu guys, kalau ada orang salah tangkap, itu ada 3 kemungkinan. Pertama, ustadznya yang salah menyampaikan.
kemudian teman-temannya yang salah menangkap, atau proses transmisi komunikasi itu yang dia menjadi gambling di tengah. Entah mungkin satu-satunya ngomong dia minum sebentar, entah makan dia sebentar, proses transmisinya menjadi gagal paham. Saya ambil contoh, berapa banyak di dunia ini orang yang menganggap sholat duha itu harus pakai surat ad-duha. Sehingga dia nggak mau sholat duha karena nggak hafal surat ad-duha. Oke, Ustaznya cuma ngomong gini, rakaat pertama asyams, sholat duha, rakaat kedua adalah ad-duha. Udah yang ditangkap oleh teman-teman sebagai jamaah udah itu. Oh, rakaat pertama ad-duha, asyams, rakaat kedua ad-duha. Oh, udah. Namanya orang belajar. Nah, kalau nggak sampai ke ujung, itu repot. Makanya harus ada ujungnya. Tapi kalau nggak apa-apa. Itu cuman keutamaan saja, gitu loh. Karena yang namanya jamaah, dia kosong teman-teman. Dia kosong, dia nggak ngerti apa-apa, dia datang, udah dia kita omongin, dia nggak bisa artikan yang lain, melainkan apa yang kita sebutkan. Nah, kayak gitu. Berapa banyak selama ini yang hanya mengatakan sholat witir itu 3 rakaat ya. Witir itu 3 rakaat. Ya, dia pakailah kayak sholat maghrib. Siapa yang salah di situ? Ustadznya juga nggak salah bilang witir 3 rakaat. Nah, jamaahnya juga nggak salah dia kayak sholat maghrib. Karena yang dia tahu sholat maghrib itu ya kayak 3 rakaat lah. Nah, proses transmisinya itu yang menjadi kurang ke ujung. Sehingga ya kayak gitu. Makanya aku punya satu pemahaman. Siapapun, dimanapun aku ceramah, aku menganggap semua jemaah itu nol. Nol itu tujuannya bukan aku menyatakan mereka nggak ngerti apa-apa. Tapi supaya aku lebih detail menyampaikannya, hingga menyelamatkan orang-orang yang baru gitu lah. Yang baru, entah jemaah offline, entah jemaah online gitu. Karena kalau kita udah nganggap semua orang pinter, kita nggak detail menyampaikan, sehingga nanti jadi salah paham gitu lah. Nah itulah, jadi sementara yang hadir itu ada orang-orang yang siapa yang salah kayak gitu ya. Nah, sebenarnya yang hadir itu kan ada orang-orang yang nggak mengerti. Nah ini namanya adalah metode dakwah atau rikotud dakwah ya, metode dakwah. Dakwah itu ada atorikoh, ada uslub, ada cara. Nah jadi itulah aku maksudnya, bukan aku menyatakan aku yang paling baik, tapi seandainya ada kekeliruan dalam proses mengambil kesimpulan, biasanya apakah aku yang salah, atau teman-teman yang salah, atau proses transmisinya aja yang salah. Kita nggak salah dua-duanya gitu loh. Nah itu yang kita hindari setiap kita bicara, setiap kita sebagai murid juga mendengar. Aku sebagai murid sering ya, sebagai jamaah, dipelajari biar nggak keliru. Nah seperti itu. Jadi saya dan jamaah atau saya sebagai jamaah ke ustadz itu sama, supaya tidak ada proses transmisi yang keliru. Oke, yuk kita lanjut ya, ceramah lain pula aku nih ya. Ustazah katanya lihat di TikTok kalau nazar itu nggak boleh ciri-ciri orang pelit. Nah kayak gini nih, nah coba ya kita bahas supaya kita lebih ngerti. Nazar itu nggak boleh karena dia adalah ciri orang pelit. Bagaimana ceritanya? Dia syariat loh. Nazar itu syariat, kok bisa orang bernazar dikatakan pelit? Itu nggak tuntas. Nah, jadi gini nih, nazar itu boleh. Ya Allah, kalau nanti saya lahir anak perempuan, saya potong kambing 5 ekor. Atau gini deh, saya kalau nanti dapat pekerjaan, saya akan sedekah 1 juta. Saya akan puasa sunnah misalnya Senin dan Kamis selama 1 bulan. Kayak orang pelit, tapi tunggu dulu. Itu pelit jika kita tidak pernah ibadah sebelumnya. Aku nggak pernah puasa, pas giliran aku mau nazar aku puasa. Ya Allah, nanti aku lulus, aku puasa Senin dan Kamis 1 bulan. Sebelumnya aku tidak pernah berpuasa, itu baru pelit. Tapi kalau aku udah rajin puasa, ya atau aku udah rajin sedekah, terus aku nazar, ya Allah kalau aku lulus jabatan, nanti aku akan puasa 1 bulan berturut-turut untuk Senin dan Kamis dan akan sedekah 2 juta. Itu nggak pelit karena itu memang habit. Yang pelit itu adalah nggak sholat, nggak puasa, giliran ada apa-apa dia bernazar. Bener kan aku bilang bahwa nggak tuntas itu mbak. Nggak tuntas. Nazar itu orang pelit. Memang ada nazar yang ciri-cirinya orang pelit. Orang-orang yang nggak ibadah, giliran dia mau sesuatu dia nazar. Ya dong dia pelit. Tapi kalau dia udah terbiasa beribadah, pengen sesuatu dia nazar, dia nggak pelit gitu loh. Nah jadi seperti itulah. Itu contohnya teman-teman. Dan banyak banget contoh-contoh lainnya. Benar, nazar orang pelit. Tapi kan ada ujungnya. Ujungnya kan ada kan. Ujungnya kalau dia nggak pernah ibadah sebelumnya. Giliran mau nazar baru dia semangat puasa. Nah jadi
ujung-ujungnya kalau aku cuman bicara nazar itu guys adalah ibadahnya orang pelit, repot guys. Jadi nggak ada pada mau bernazar, salah itu. Ya, jadi nazar itu orang pelit kalau bla bla bla. Kalau nazar itu boleh dan dianjurkan kalau bla bla bla. Nah, ini yang dimaksud benar-benar paham, nggak cuma ngerti, gitu kan? Oke, semoga bermanfaat. Aku bukan yang paling baik, bukan, tapi aku berusaha aja. Tapi toh nanti pada akhirnya ada yang salah paham, nggak apa-apa, kita belajar kembali. Oke, Ustazah, kalau kalau kita ambil ketentuan dari berapa mazhab, boleh. Misalnya dalam hal wudhu kita ikut Syafi'i, dalam hal sholat kita ikut Hanafi. Tapi beda kasus, beda mazhab ya. Nggak boleh. Misalnya nih wanita haid masuk masjid, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa, ada yang mengatakan siap Mbak Deda, ya, ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk, ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid, ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ikuti salah satu, jangan berubah-ubah lagi. Jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin, boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan dalam kasus yang sama kita berubah lagi. Aku males 7 langkah udah berdosa. Itu yang nggak boleh. Satu kasus tidak tidak boleh. Satu kasus tidak boleh berubah-ubah. Tapi beda kasus boleh beda mazhab. Ya, habit itu kebiasaan, betul sekali, itu kan? Oke. Ustazah, saya sudah bayar nazar. Ustazah jadi tenang atas pencerahan Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Oh, apa baru Bu Mbak Bulbul? Nggak ada dong. Cuma aku suka lepis aja. Ustazah, ada masukan dari Ustadz bahwa percuma puasa kalau hati tidak puasa. Nggak ada itu. Percuma puasa kalau hati tidak puasa. Nggak ada yang percuma. Puasa itu sah kalau terpenuhi rukunnya. Soal hatinya masih maksiat itu nanti dia tetap berdosa. Soal dia gosipin orang dia tetap dosa. Tapi puasanya tetap dapat pahala. Nanti dosanya akan dihitung. Tinggal dosanya masuk neraka, sisanya itu dia masuk surga. Percuma sholat kalau masih gosip. Nggak ada ceritanya percuma. Sholatnya sah, gosipnya berdosa. Sholatnya sah, melawan suaminya dosa. Makanya ada hari pertimbangan, yaumul mizan, hari pertimbangan. Nanti yang ditimbang yang buruknya ini masuk neraka. Lalu kemudian setelah itu yang baiknya masuk surga. Seperti itu. Jadi jangan percuma menutup aurat masih jahat juga mulutnya. Enggak kayak gitu ceritanya. Itu logika-logika yang menyebar seperti virus di masyarakat. Bahwa amal itu dihitungnya per kasus. Al-aslu fil af'al muqayyid bihukmi syar'i. Kita dihitung itu per kasus. Makanya tugas kita itu adalah memperbanyak pahala, menyedikitkan dosa. Ya kita ibadah, masih gosip, ya udah dosa nih. Perbanyak puasa sunnah, ngelawan suami dosa nih. At the of the day, jadi at the end pada akhirnya kita itu berusaha untuk mengurangi dosa ini dengan istighfar, sholat taubat, puasa sunnah. Nah kita kurangi nih dosa nih, ibadah nih kita banyak-banyakkan, harapannya nggak masuk neraka, masuk surga. Jadi keliru kalau ada yang bilang percuma ibadah, nggak ada ceritanya percuma. Ya, tidak ada cerita seperti itu ya, karena ada yaumul mizan. Coba catat yaumul mizan, catat coba, hari perhitungan. Tidak ada ibadah yang sia-sia dan percuma. Mayya'mal misqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan dihitung, setiap keburukan dihitung. Mana ada percuma, repot nanti. Nggak usah aku sholat, aku belum baik. Kayak gitu, kemana-mana jadinya. Oke, nggak usah aku nutup aurat, aku masih suka gosip. Kemana-mana jadinya. Jika sholat ingusnya keluar nggak apa-apa, dihapus boleh, ya, dilap boleh, nggak ada masalah. Ingus tidak membatalkan sholat, ya. Oke, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya apa namanya, apa tadi, jadi alasan. Nah logika berpikirnya nggak kayak gitu soal agama Islam ya. Kita berpikir terhadap dunia boleh pakai logika kita, tapi berpikir terhadap agama harus pakai logika usul fiqh namanya. Usul fiqh itu adalah rumus logika. Itulah yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz ya. Ustazah, iya,
Bagaimana saya ingin beramal ditujukan untuk almarhum suami dan almarhumah ibu agar mendapatkan jariah. Boleh Mbak, wakaf aja. Mbak entah wakaf Quran. Jadi ya Allah saya wakaf Quran ini. Beli Quran palingan 100.000 doang ya. Dengan ya sama-sama Mbak Ida Siti ya. Dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Iya Mbak Eli ya. Berhenti malaikat menyiksanya. Lapanglah kuburannya. Kayak gitulah ya. Nah itu bisa. Atau teman-teman sedekah. Iya kan. Oke. Kalau letter riba enggak? Letter itu kalau ada denda dia riba. Kalau ada bunga dia riba ya. Ustazah, iya gimana kalau sholat bacaannya itu terus? Aku rasa bukan cuman Mbak kok yang itu Mbak. Mereka ngaku ke ini Mbak. Yang lagi ngetik nih rata-rata sholatnya itu aja kok Mbak. Ya setelah Al-Fatihah dia baca kul huwallahu ahad. Setelah Al-Fatihah dia balik lagi kul a'udzu birabbin nas. Setelah Al-Fatihah dia balik lagi ke kul a'udzu birabbin nas. Balik lagi mereka nih Mbak. Walaupun mereka ini udah hafal ad-duha, mereka udah hafal al-kafirun Mbak. Mereka udah hafal Mbak ayat kursi. Ayat kursi itu bisa dibawa sholat, tapi mereka nih balik lagi Mbak. Jadi nggak cuman Mbak, tenang aja Mbak dalam pelindungan khusus gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah teman-teman, nggak apa-apa. Suratnya itu aja. Nggak ada masalah. Cuma kan auranya ganti-ganti lah sedikit guys. Jangan itu terus. Ayat kursi kan bisa. Rabbana atina fid dunya kan bisa. Al-Lahab kan bisa. Itu terus yang malam ya. Tapi ayat itu bagus kok artinya. Nggak apa-apa juga ya. Oke. Oke gitu kan. Nah itu Mbak yang ketawa-ketawa nih semua rata-rata itu aja kok Mbak. Tenang Mbak. Mbak nggak sendiri ya. Oke, teruskan aja sholatnya ya. Oke. Ustazah, kalau sholat fardu aku pakai takbiratul ikhram. Tapi kalau sholat sunnah enggak bisa. Takbiratul ikhram tuh kan yang pertama ngangkat tangan tuh. Iya. Sengaja aku sholat sunnah hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya kan? Allahu Akbar. Ngangkat tangan pertama itu wajib Mbak. Baik sholat sunnah ya Mbak Tini maupun sholat wajib. Nggak bisa sholat sunnah Mbak nggak pakai takbir. Sunnah itu takbiratul ihram itu rukun. Tapi kalau iftitah ya, Mbak nggak wajib baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Oke, semua sholat wajib takbiratul ihram. Kalau iftitah, tapi tulisannya takbir ya. Kalau iftitah itu nggak pakai nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau iftitah nggak pakai ya. Oke, siang Mbak Nani telat terus dapat notifikasi. Itulah TikTok nih kayak gitu kali ya kan guys. Ustazah, suami saya meninggal puasa hari Jumat, tapi hari Kamisnya masih puasa. Suami saya meninggal bulan puasa, hari Jumat, tapi hari Kamisnya masih puasa. Ya kalau dia masih puasa sebelum dia meninggal, bayar fidyahnya guys. Ya, tapi kalau dia masih puasa nggak usah bayar fidyah. Yang fidyah tuh gini. Dia hidup dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan. Tapi dia nggak puasa karena dia sakit. Nanti tanggal 15-nya dia meninggal tuh guys. Nah teman-teman bayarkan fidyah 1 sampai 15 aja. Atau 1 sampai 15 dia hidup. Tapi dia nggak puasa selama dia hidup ini 2 hari. Yang teman-teman bayar yang 2 hari aja. Oke? Ya 1,4 kilo beras per harinya ya. Mbak Ella, Mbak Ratna. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Ustazah, iya, kalau haid keluar berhenti, terus gimana bersucinya? Mandi wajib lah. Cara mandi wajib. Nah, teman-teman cebok dulu, bersihkan kedua sela jari, wudhu dulu sunnah, ya. Kemudian berwudhu niat, sengaja aku mandi junub, sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, kan? Ambil air, tumpahkan ke kepala, sampai basah bagian bawah ya, kemudian bagian kanan sampai basah bagian bawah air putih, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah ya kan, dah habis itu mandi lagi pakai sabun kayak gitu ya. Ustazah, iya Mbak Yusuf, beli kursi ransia ditaruh di musola, jariah mantap, beli kursi untuk duduk sholat itu kan, taruh ke masjid itu bagus loh. Sedekah jariah ya. Oke, itu bagus juga ya ide nyuruh orang sedekah jariah pakai kursi. Nanti aku cek ya. Ustazah, suami saya kan sakit karena nggak bisa pipis.
pakai kateter sholatnya sah. Kateter itu kan najisnya nggak di badannya, tapi di selangnya kan, nggak apa-apa. Yang penting bersih aja. Ustazah, apa namanya? Saya hamil 9 bulan, duduk di kursi, sah nggak sholat saya? Guys, dengerin aku. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Sholat itu kalau sakit ya duduklah. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'alajan, kalau nggak bisa ya baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Ibu hamil, teman-teman sakit lutut, sakit tumit ya, sholatnya susah, duduk aja, nggak apa-apa, nggak ngurangin pahala kok. Al Islam yasir wala tu'asir. Islam itu mudah, jangan persulit. Fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Oke. Ustazah, iya saya sakit stroke, jadi sholatnya cuman, saya kan stroke, jadi sholatnya cuman Al-Fatihah, nggak apa-apa. Siap Mbak Mamami, Mbak Siti. Tapi kalau stroke bisa iftitah dan ayat pendek kok, iya kan? Oke. Ustazah, iya. Keluar keputihan, kalau keputihan tidak harus mandi besar, ya keputihan cukup cebok saja. Kalau teman-teman dari fase keputihan, Zah, kalau keputihan apa boleh puasa? Boleh. Sholat aja. Keputihan itu kalau mau sholat cebok. Cebok dulu baru wudhu. Cebok itu kan tidak wajib saat wudhu. Tapi kalau orang yang keputihan harus cebok sebelum wudhu. Supaya najisnya hilang dulu. Paham atau bingung? Mama Bintani, paham atau bingung? Jadi wudhu itu kan yang wajib dihapus. Yang wajib dihapus pula. Yang wajib dibasuh cuman muka, tangan, kepala, kaki kan. Muka, tangan, kepala, kaki. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu doang yang wajib. Cebok tuh nggak wajib sebenarnya guys. Cebok itu sunnah. Tapi kalau teman-teman dalam masa keputihan. Nah tapi kan keputihan nggak seumur hidup kan. Nah, ya, ada masa saja, masa di mana stres, masa di mana makan tak teratur, masa di mana makan banyak berlemak, masa di mana makan rendah protein dan tinggi lemak, masa di mana teman-teman galau ya kan. Nah, itu keputihan. Ya ceboklah dulu ya kan. Oke. Ustazah, yang mana? Keputihan tidak hadas besar. Keputihan tidak hadas besar. Haid yang hadas besar guys. Oke. Ustazah, kalau istri nggak berhijab yang dosa suaminya. Lalu bagaimana dengan ayat la yadhiratun widra ukhra? Istri nggak sholat, istri nggak berjilbab yang dosa suami. Nah ini dia putus nih sinyalnya nih berarti nih ya. Coba aku jelaskan. Ini pertanyaannya gini guys. Ustazah, kata Pak Ustadz kalau istri nggak sholat, nanti yang berdosa adalah suaminya. Bagaimana dengan ayat dosamu, dosaku, pahalaku, pahalamu? Nah ini dia punya catatan. Kalau istrinya tidak sholat, suami tidak mengingatkan, maka suami menanggung dosanya. Oke, tapi kalau suami sudah mengingatkan, istri juga nggak mau, suami tidak berdosa lagi. La yaziratun wizra ukhra. Nggak cuma suami istri guys. Kita punya anak, salah dia nggak kita ingatkan, kita nanggung dosa. Sukutul haram yang mendiamkan kesalahan sama dosanya dengan orang yang melakukan kesalahan. Nggak cuma suami istri, ada teman kita berzina, ya aku berzina dulu ya. Oke guys, udahlah teman-teman sama dosanya dengan dosa zina. Tapi kalau teman-teman, aku mau zina dulu ya, janganlah kayak gitu. Kata Ustazah Nela nggak boleh loh. Aku tetap mau, ya udah, gue nggak nanggung, gue udah nyampaikan, gitu maksudnya. Oke. Ayah saya ingatannya sudah berkurang. Kadang sholat dia lupa bacaannya. Berarti dia pikun ya, izin ya teman-teman ya. Kalau orang pikun itu tidak wajib sholat guys. Tidak wajib puasa, tidak wajib lagi dia nutup aurat. Jadi kalau pikun dia mau sholat silahkan. Kalau dia nggak mau jangan dipaksa ya guys. Jangan dipaksa karena dia sudah pikun. Makanya sering aku bilang kalau teman-teman mau meninggalkan sholat, pikun dulu biar teman-teman tidak berdosa. Ya. Itu bukan rekomendasi tapi itu pilihan saja mau sholat atau mau pikun. Oke. Ustazah, saya sudah anak 3 dan saya sudah berumur 37 tahun. Sekarang saya sudah telat haid. Suami minta jangan hamil lagi karena udah cukup. Nggak ada masalah, berusaha saja. Ustazah, janganlah. Kayak pikun dia tak berdosa. Ya.
Tapi kalau dia belum pikun, dia tetap harus nutup aurat. Misalnya ada orang stroke nih guys, ada teman yang ngunjungin dia laki-laki, tutup auratnya guys. Yang nggak mau pikun, siap ya. Oke ya, gitu ya. Aku pilih soal. Oke, nggak aja mau saja nih lah, nggak ada yang pikun ya, nggak ada yang mau pikun. Iya, insya Allah ya. Ustazah, nah, sholat berbarengan dengan takbir. Susah sekali karena nggak sholat, nggak sah, benar begituan. Siapa yang suruh niat berbarengan dengan takbir? Niat dulu baru takbir. Karena ujung sholat adalah tertib. Gak usah lakukan yang susah. Niat dulu baru takbir. Ya. Oke. Apakah kalau pakai lipstick waterproof sah nggak sholatnya? Waterproof harus dihapus dulu ketika berwudu. Ketika habis mau ngambil wudu tuh dihapus dulu. Pakai make up cleanser. Baru bisa wudu. Kalau nggak dihapus mana bisa? Nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah sholatnya. Biasa-biasa aja lipstiknya, pakai pula lipstik waterproof, kan bisa ditacap, ya kan? Payah nanti sholatnya, sedangkan nggak waterproof aja payah sholat, apalagi pula payah setiap aku nggak jadi sholat, ngapa aku lupa bawa make up cleanser, kan repot guys, ya. Ustazah, iya. Sholat isya ba'diyah isya, terus witir baru berdoa terakhir, nggak apa-apa. Isya ba'diyah isya, witir baru doa. Habis wudhu boleh dilap, nggak ada masalah. Boleh nggak maskara waterproof sama, bedak waterproof, blush on waterproof, maskara waterproof, eyeliner waterproof, ini waterproof. Nah, itu harus dihapus sebelum ngambil wudhu. Kan nggak masuk nanti dia ke dalam pori-porinya, oke? Ustazah, iya, waterproof ada airnya susah guys ya. Ustazah, iya, bolehkah kalau niat sholat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Khusus niat boleh pakai bahasa Indonesia, tapi dari takbir sampai salam mesti bahasa Arab. Oke? Oke, Ustazah, aku mau ya madu nanti ya. Ustazah, iya, vertigo sholat duduk boleh, sholat baring boleh ya. Aku nggak pernah vertigo, tapi katanya vertigo itu dahsyat ya, sakitnya ya, macam bumi terbelah dua ya. Jadi kalau vertigo nggak bisa sholat duduk ya sholat baring aja ya. Ya, oke. Kalau suami nggak sholat, ingatkan dan doakan itu aja. Nggak usah juga dipaksa-paksa. Tugas kita cuma mengingatkan dan doakan. Dia mau atau tidak urusan dia dengan Allah. Ya, boleh tidak berdoa pas sujud terakhir? Ya, doanya bahasa Indonesia dan panjang boleh, tapi tutup bibirnya dalam hati. Jangan tertidur kalau panjang kali ya. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu boleh dilafazkan ya. Nah, doa yang dianjurkan di sujud terakhir adalah Pak Daeng, Mbak Onya, Mbak Mama gitu ya, adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, teman-teman yang punya banyak masalah hidup, bacalah doa itu di sujud terakhir supaya Allah berikan jalan keluar ya. Nah, ini doanya ya. Oke, ini doanya Allahumma rzuqni makhraja ya. Sekarang aku punya kebiasaan baru minum madu setiap pagi. Madunya enak, Masya Allah. Enak ya, sama berarti kebiasaan kita. Aku minum madu tiap pagi juga ya. Semoga bermanfaat ya, madu-madu yang udah teman-teman beli ya di akun kita. Nanti ada madu yang mau beli boleh ya. Ustazah, iya. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ini doa di sujud terakhir ya. Ini dia. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar ya. Sama-sama. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nemenin aku pagi ini ya. Oke. Ustazah, sholat duha kan 4 rakaat, 1 salam atau 2 salam? Oh, bebas aja. 1 salam boleh, 2 salam boleh. Yang bagusnya ya 1 aja, 2 salam lah, biar nggak lupa-lupa rakaat ya. Oke. Ustazah, bacaan itu harus 11 kali enggak, disunnahkan 11 kali. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqna makhraja, itu sama saja ya teman-teman ya, sama saja ya. Ustazah, kalau udah bersih-bersih habis haid tapi ada halangan lagi, oke, perhatikan ya. Seandainya teman-teman udah mandi nih, mandi besar, besoknya muncul halangan, teman-teman coba lihat. Kalau halangannya tidak lebih dari 24 jam, maka aman.
5 kali sholat ya, waktunya 24 jam. Tapi kalau lebih dari 5 kali sholat atau 24 jam berarti dia halangan lagi. Aman ya teman-teman ya. Oke, sakit lutut mertua saya sembuh minum madu rambutan. Siap, mau pesan lagi? Boleh nanti ya. Oke, setiap malam ada yang melapor lututnya sembuh. Siap. Berubah madu rambutan jadi madu lutut. Siap ya. Semoga sembuh ya dengan madu rambutan sakit lututnya. Ustazah, iya. Suami mu'alaf tapi sampai sekarang belum belajar tentang Islam. Gak apa-apa. Yang penting dia Islam dulu ya. Hidayah Allah yang kasih ya. Ustazah, iya sakit pinggang. Ya sakit pinggang bisa ke madu rambutan. Pinggang, tumit, lutut, kemudian nyeri sendi, itu boleh ke rambutan ya. Nanti ya. Ustazah, oke. Sholat isya, witir, baru sholat taubat. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak ada masalah. Ya. Ustazah, iya. Kalau ingin sholat tahajud dilanjutkan witir, caranya gimana? Boleh tahajud 2 rakaat, lanjut witir ya. Lanjut witir 2 rakaat. Dan 1 rakaat. Berarti 3 rakaat ya. Ustazah, kau beli subuh ketinggalan sampai musola udah mulai subuhan. Guys, dengerin aku ya. Bahwa untuk sholat qobliyah itu selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Qobliyah itu bukan sholat antara azan dan iqomah. Qobliyah itu adalah sholat sebelum sholat fardu guys. Misalnya nih, azan di tempat teman-teman zuhur adalah jam 12.30. Tahu-tahu teman-teman sholat qobliyahnya jam 1 siang. Kayak gitu ya. Nah, sholatnya saya pernah sedekah subuh tapi kepake sendiri. Gimana Ustazah, berdosakah? Oh tidak. Sedekah itu kan bukan nazar ya teman-teman. Jadi boleh aja teman-teman sedekah. Lalu kemudian teman-teman pakai berarti nggak jadi sedekahnya, itu aja ya. Oh handuk, jadi tadi ceritanya ada kawan kita yang dia itu habis wudhu, dia sholat dia pakai handuk tuh. Ya, dia pakai handuk, lalu kemudian di luarnya dia pakai mukena. Boleh aja teman-teman, yang penting handuknya tidak bernajis ya. Siap Mbak Caci, Mbak Diah, Mbak Soleha. Oke, siap Mbak Alsia. Ustazah, saya mengasuh anak piatu, apakah berdosa kalau uangnya terpakai? Dia udah balik belum? Kalau dia belum balik, boleh Mbak yang mengelola uangnya dia. Tapi kalau dia sudah mandiri, jangan ya, karena dia punya hak atas dirinya, termasuk dengan anak kandung juga seperti itu. Suuzon itu hukumnya apa? Suuzon itu hukumnya berdosa ya teman-teman ya. Jadi kalau ada orang yang suuzon itu nggak boleh ya berbaik sangka. Berwudu cuma baca bismillah aja, tentu tidak boleh ya, karena rukun wudu diantaranya adalah niat. Jadi mesti niat guys. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke, jadi harus niat dulu nih, baru teman-teman bisa berwudu, karena niat itu adalah rukun wudu. Jadi kalau selama ini teman-teman berwudu cuman pakai niat, cuman pakai bismillah doang, kalau teman-teman tahu itu sebenarnya tidak sah. Cuma kan ceritanya nih teman-teman nggak tahu, iya kan? Ustazah, jamak takhir maghrib dulu atau isya dulu? Waktu yang tepatnya dulu ya. Jadi waktunya dulu. Kalau waktunya itu adalah waktu sholat isya, maka sholatlah di waktunya dulu ya. Ustazah, pas sujud sahwi posisi duduk kita itu gimana? Sujud sahwi itu kayak gini guys ya. Sebelum salam, Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, duduk kayak biasa, nggak usah pakai tahiyat akhir ya, duduk kayak tahiyat awal aja ya, tapi nggak usah baca apa-apa ya. Kemudian Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yashu, duduk kayak tahiyat awal. Jadi duduk yang pertama kayak tahiyat awal. Coba aku ulang ya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud Subhana man la yanamu wa la yasu, Allahu Akbar, duduk tahiyat awal, nggak usah baca apa-apa, sujud lagi Allahu Akbar, Subhana man la yanamu wa la yasu, baru Allahu Akbar, salam kanan salam kiri ya teman-teman ya. Nah begitulah cara sujud ya, cara duduk yang benar ya, duduk atau bacaan sujud sahwi.
Ustazah, rajin sedekah sholat tapi sedekahnya pelit, rajin sholat sedekahnya pelit. Wallahu alam bisawab. Kita tidak boleh menghakimi orang. Yang jelas sholatnya dapat pahala, puasanya dapat pahala, sedekahnya ya tidak dapat pahala. Yang penting dia bayar zakat ya. Cuma nanti rezekinya nggak berkembang, pahalanya nggak berlipat. Itu aja. Ustazah, kalau lupa bisa aja Mbak Wawat ya. Ustazah, iya kalau udah sholat lalu terdengar azan gimana? Oke, jadi begini guys, teman-teman lagi sholat nih, sholat apa misalnya nih? Ya misalnya teman-teman sholat zuhur gitu ya, 11:30 belum azan, sedang sholat terdengar suara azan, maka teman-teman harus ngulang lagi sholatnya. Kecuali karena syarat sahnya sholat itu harus azan dulu ya. Kecuali kalau teman-teman sebelum sholat itu udah azan. Lalu ketika sholat terdengar azan-azan di tempat lain, itu aman. Yang penting udah masuk waktu sholat ya. Siap Bunda Sulis ya. Ustazah, saya belum berani buat menikah. Tapi ada beberapa laki-laki yang ingin mengajak saya menikah, tapi saya belum siap. Kalau belum siap menikah secara mental, tidak usah dipaksakan. Yang penting pastikan dengan belum menikah, teman-teman tidak berzina. Ya, mau tanya, ada Al-Quran 3, dibaca cuma 1, yang 2-nya boleh wakafkan ke masjid. Ya, Ustazah, doa mustajab di waktu subuh adalah sebelum azan subuh ya. Suami saya meninggal, saya kirimkan surat tabarok, silahkan ya. Hukumnya hutang tapi yang dihutangi lupa, kasih aja sama dia. Kalau dia lupa ikhlas boleh ambil lagi uangnya. Kalau dia ingat ya udah bisa dia terima. Apakah suara aku jelas atau ngelek teman-teman? Ustazah, iya. Apakah dosa ke makam suami bila kita sudah menikah lagi? Tentu tidak berdosa ya. Oke, mantap sinyal ya. Oke. Ustazah, iya. Ustazah, aman ya. Boleh nggak zakat penghasilan diberikan dalam bentuk sembako? Tentu boleh ya. Jadi zakat penghasilan kita berikan ke orang misalnya dalam 10.250.000 kita belikan sembako, kita bagi-bagi, tapi pastikan ke fakir miskin ya. Ustazah, iya. Kalau azan di masjid kita sholat di rumah, kita haruskah menunggu azan selesai di masjid? Ya, minimal jawab 1 azan ya, minimal jawab 1 azan baru kita sholat ya. Ustazah, kalau kita sedekah subuh tiap hari Jumat dikasih ke saudara yang membutuhkan, boleh nggak? Tentu boleh ya teman-teman ya. Oke, ini kayaknya apa TikToknya gaya baru ya. Jadi typingan teman-teman itu tek lambat, kayaknya gaya baru deh. Biasanya dia nggak kasih jeda. Ini kok ada jeda ya? Bagus juga kayak gini ya. Oke, bagus juga nih kayak gini nih. Kayaknya TikTok lagi sayang sama aku nih. Jadi dia pelan. Iya. Oke, Ustazah, ya walaupun tapi dia ada kesempatan aku membaca. Ada kesempatan walaupun tetap lari juga sih ke atas ya. Ustazah, tahlil untuk orang meninggal nggak apa-apa. Ya bisa kebaca ya, membantu aku setidaknya 30% lah ya kan. Oke. Ustazah, bagaimana untuk tenangan diri dari mikir kematian? Saya selalu takut. Takut itu karena belum siap. Kalau udah dipersiapkan, hingga nggak takut. Takut miskin, persiapkan. Cari uang lebih banyak, kemudian keluarkan lebih sedikit. Maka takut akan kemiskinan akan berkurang. Takut akan kematian juga seperti itu. Ya, takut akan kematian itu juga termasuk hal yang bisa dikurangi dengan cara memperbanyak ibadah, kemudian membuat banyak manfaat sehingga kita siap gitu ya. Walaupun tidak ada yang siap, tapi setidaknya ketakutan bisa diturunkan. Ya, nah ngaji pakai HP boleh, tapi aku tidak saranin karena bacaan di handphone itu beda dengan bacaan Quran yang ada di Quran yang sebenarnya. Nanti kalau kebiasaan baca Quran di handphone, nah nanti teman-teman tidak bisa baca Quran yang sebenarnya karena hurufnya beda ya. Siap Mbak Naura ya. Ikan di Lubuk Linggau. Bagaimana kalau puasa nggak sahur? Nggak apa-apa. Sahur itu bukan syarat sahnya puasa. Sahur itu cuman sunnah puasa. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, boleh pasang niat di tengah hari ya atau habis azan. Tapi kalau puasanya puasa ganti atau puasa kodo ya, teman-teman wajib pasang niat sebelum azan subuh ya.
Ustazah, iya, sholat sunnah baca Al-Fatihah aja. Sebenarnya semua jenis sholat Al-Fatihah aja nggak apa-apa. Ya, apa namanya, nggak baca iftitah, nggak baca ayat pendek, cuman Al-Fatihah aja, nggak ada masalah sih teman-teman ya. Ustazah, kalau mau beli kitab Majmu' Syarif, bagusnya yang versi apa? Kedua-duanya bagus, isinya sama aja. Ya, Ustazah, yang aku jual kedua-duanya bagus aja, ya. Ustazah, saya beli bahan kalau kontan 15.000, kalau tempo 15.200. Ada denda nggak? 200-nya itu boleh, itu upah saja ya. Nah, tapi ada denda nggak, Mbak? Nah, itu ya. Ustazah, karena saya lagi kerja, boleh nggak saya dengar dakwah di HP saya? Saya suka dengar Ustazah, tentu boleh. Asal kerjaannya jangan keganggu ya. Kalau tidak melakukan tahlil nggak apa-apa, karena itu sunnah saja. Doa wudhu supaya nggak kentut, sejauh ini nggak ada. Kalau ada pasti viral tuh videonya. Doa supaya tidak kentut setelah ngambil wudhu. Oh, nenek-nenek suka dengan video itu. Ya, kenyataannya tidak ada ya. Adanya palingan bisa Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wala tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Oke, gitu ya teman-teman ya. Puasa nazar belum bisa dibayar di tahun ini. Ya, teman-teman janjinya di tahun kapan? Bayarlah. Ya, Ustazah, iya. Menunggu apa? Iya. Ustazah, iya. Aku mau CO madu. Boleh nanti ya madu ya jam 9 ya. Aku ngaji Yasin terus abis maghrib dan subuh. Bagus. Bukan gak apa-apa, tapi bagus ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara menggugurkan nazar yang belum terlaksana? Kalau nazarnya kita ingat, wajib diganti, apapun caranya. Tapi kalau kita nggak ingat nazarnya, boleh dengan puasa kafarat, yaitu puasa 3 hari berturut-turut ya, teman-teman ya. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Harus 3 hari berturut-turut ya teman-teman ya, harus 3 hari berturut-turut ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh 2 hari nanti ulang lagi dari awal. Ustazah, iya, bayar Ustazah, amalan untuk luluhkan hati suami biar dekat lagi sama kita. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ini ya, supaya hati pasangan Allah lunakkan ya. Saya mau beli madu rambutan nanti jam 9 ya. Madu masih jam segini guys. Oke, iya. Ustazah, iya, tolong pencerahannya. Saya mau berhijab tapi kok keluar rumah saya masih malu. Dibilang soalim. Insya Allah cuma 2 minggu aja malunya. Dan itu udah lama banget loh ukuran 2 minggu guys. Orang itu menceritakan kita, bertanya-tanya, itu palingan 3-4 hari aja. Yang penting sikap kita nggak berubah, nggak menjadi ujub, nggak menjadi sombong seperti biasa. Malah justru lebih baik, lebih ramah ya. Kalau kita punya orang tua yang nggak ngizinkan pakai jilbab, ya kita lebih ramah. Sejak pakai jilbab, kita lebih santun. Nah, insya Allah semua baik-baik aja. Dan udah banyak orang yang melakukan itu ya. Nah, yang nggak boleh itu adalah pakai jilbab, terus kita makin nggak ramah, terus kita makin nganggap orang itu semuanya tidak baik, orang yang belum hijrah tuh semuanya jahat. Kan akhlak kita bagus aja, is oke, nggak ada masalah. Ayo berjuang, jangan dipikir-pikir ya Mbak. Oke, Ustazah, gimana caranya kalau ingat suami yang telah meninggal? Wah, bagus dong ya. Jadi bagus dong ya teman-teman ya. Jadi gini, kalau teman-teman ingat dengan suami yang meninggal dunia, teman-teman boleh lakukan beberapa hal. Pertama, kirimkan Quran sampai khatam buat dia. Yang kedua, kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, setiap berbuat baik doakan untuk dia ya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang suamiku, ringan sisa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Jadi ganti rasa kangen itu dengan doa. Entah kirimkan Quran sampai khatam, entah kirimkan Yasin buat dia, entah kirimkan Al-Fatihah buat dia ya, entah teman-teman kirimkan sholawat buat dia, kayak gitu ya. Ustazah, ngaji surat Al-Muluk setelah subuh boleh nggak?
Tentu boleh ya. Ustazah, bolehkah kalau suami yang mana? Hukum bunga bank. Bunga bank mana boleh? Bunga bank itu riba ya. Oke, Ustazah, iya, suami tidak mendukung apa? Ustazah, waktu tepat untuk sholat syuruk dan duha. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan tentang sholat fajar, syuruk dan duha ya. Yang pertama adalah sholat fajar. Dikerjakan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh, saat matahari belum muncul, jadi masih gelap ya. Nah, sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian ini pahalanya rokaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya ya. Kemudian 1,5 jam daripada azan subuh itu teman-teman boleh lakukan syuruk ya. Syuruk itu adalah ada matahari tapi belum panas. Dan kemudian yang ketiga adalah sholat duha, 2,5 jam dari azan subuh. Makna adalah matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunat wudhu dikerjakan sebelum sholat fardu. Ih, bagus banget loh. Pokoknya teman-teman setelah setiap berwudhu, teman-teman sholat sunat wudhu baru sholat fardu. Mantap. Kan sekalian ngambil wudhu kan. Karena sholat sunat wudhu itu boleh dikerjakan selama kita dalam kondisi berwudhu ya. Kalau suami tidak mengizinkan berhijab karena la ta'ah indal ma'asi, tidak ada taat dalam keburukan. Oh, suami kita boleh taat sama dia, tapi kalau dia melarang kita berhijab boleh dibantah. Nah ya, kalau suami melarang berhijab boleh dibantah ya. Ustazah ini memecah belah rumah tangga, boleh silahkan bantah saja dengan cara baik-baik. Wajadilhum billati iya ahsan, bantah dengan baik-baik ya. Ustazah, kalau uang sedekah subuh dipakai nyawer pas Idul Fitri, boleh, yang penting kan untuk orang ya. Ustazah, iya, soalan madu, nanti madu ya, nanti madu. Oke, sebentar lagi ya, jam 9 ya. Ustazah, jika telapak sendal ada najis menginjak genang, gimana? Berarti nggak ada batasnya zah sholat sunat wudhu? Ya, boleh, nggak ada batas. Yang penting habis ngambil wudhu, kecuali di 3 waktu haram sholat, itu nggak boleh. Kapan waktu haram sholat? Ya, dari habis subuh menjelang syuruk, itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Kemudian yang kedua jam 12 tepat ya. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang tepat di atas kepala. Kemudian yang ketiga adalah habis asar menjelang maghrib, itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. Jadi habis subuh, habis asar jam 12 tepat nggak bisa sholat, termasuk menguburkan jenazah ya. Oke, amalan apa yang dibaikkan dilakukan dari sebelum Isya? Bisa sholat awabin dari maghrib menjelang Isya, ya bisa 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Ya, kalau dia 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau dia 6 rakaat, lakukan 3 kali. Nanti setelah Al-Fatihah, kalau sholat sunat awabin itu sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Madu kencing manis ada nanti ya. Oke, ini dia sholat sunat awabin ya. Ayat pendeknya, tapi tidak wajib juga. Sunnah saja ya. Iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, wudhu pakai handuk boleh nggak? Boleh, enggak ada masalah ya. Jadi karena berwudhu tidak wajib nutup aurat, itu cuma macam adab saja. Haji talangan nggak boleh, karena orang haji itu harus istitoah, harus dia mampu baru dia berangkat ya, atau dia lunas dulu baru dia berangkat, boleh. Ustazah, ada orang bertanya kepada saya, katanya banyak dia mau tanya rusak daripada banyak bicara.
Banyak bicara boleh, kan ada dalil man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkatalah baik-baik. Berkata baik, berkata baik. Banyak-banyak kata-kata cukup boleh, kata-kata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, aw liyasmut, diam. Gitu ya. Jadi bukan nggak boleh ngomong, boleh ngomong, ya. Tapi berkata baik. Kalau nggak bisa cakap baik, diam. Jadi dua itu pilihan cuma. Oke, Ustazah, kalau mau sholat di kantor tetapi di celana ada keputihan, teman-teman boleh cebok dan celananya jangan dipakai ketika sholat. Jadi sholatnya nggak pakai celana dalam. Tapi jangan lupa letaknya di mana. Selamatkan bawa pulang ya. Ustazah, permainan di HP apakah termasuk judi? Permainan apa dulu? Baru kita bisa hukumi. Tentu tidak semuanya judi. Ya, Ustazah, mandi hadas besar boleh pakai sabun. Di awalnya jangan pakai sabun, setelahnya baru pakai sabun. Ya, Ustazah, sampai kapan puasa Rajab? Tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab, teman-teman. Memperbanyak puasa di bulan Rajab, teman-teman. Apakah puasa Senin dan Kamis? Apakah puasa Yaumul Bid? Apakah puasa Daud? Apakah puasa Kafarat? Ya, apakah puasa-puasa semacam puasa-puasa lain? Itu boleh. Tapi khusus dia puasa Yaumul Bid itu enggak ada. Puasa Rajab itu enggak ada ya. Ustazah, sholat zuhur hari Jumat bagi wanita boleh enggak saat azan pertama? Saat azan kedua ya, teman-teman ya. Azan pertama khutbah, azan kedua adalah sholat ya. Saat azan kedua. Ustazah, apa benar kalau kain mukena tidak boleh tercium sewaktu sujud? Betul. Lebih tepatnya bukan tidak boleh tercium, tapi tidak boleh menutupi kening ya. Tidak boleh dia menutupi kening ya. Ustazah, apakah boleh saya sedekah atas nama putri saya yang telah meninggal? Tentu boleh. Atau Mbak sedekah aja seperti biasa. Terus Mbak berdoa, ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan putri saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya ya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Sehabis sholat terus pas doa kentut, enggak, sholatnya sah. Oh, sholatnya sah. Yang penting dapat salam ke kanan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Zikir dan doa enggak wudu enggak masalah ya. Ustazah, iya, bolehkah kita sholat pakai panty liner? Enggak ada masalah ya, selagi bersih ya. Ustazah, sholat nahan pipis makruh ya. Ustazah, makruh itu Allah nggak suka, lebih baik dibuang. Suami istri sudah 3 tahun berpisah, jatuh talak nggak? Belum tentu. Ada nggak suaminya ngomong talak? Jadi talak itu terjadi karena 4 hal saja. Yang pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat. Pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya yang menggugat ya. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal dunia. Udah itu aja. Kalau dia pisah 3 tahun tapi suaminya nggak ngomong talak atau istrinya tidak menggugat, itu dia tidak jatuh talak. Ada madu untuk meriang? Ada Mbak, jam 9 ya. Madu randu namanya. Ustazah, kalau haid boleh wudhu? Bisa, tapi tidak menghilangkan najis besar ya, hadas besar ya. Mandi junub kok nggak boleh pakai sabun? Maksudnya jadi gini, cara mandi junub. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng like dan videonya. Coba lihat video-video aku, udah banyak banget tentang mandi junub dan lain-lain ya. Nah jadi begini, mandi junub itu kan disunahkan cebok. Setelah cebok disunahkan berwudu. Setelah itu pasang niat, ya kan? Sengaja aku mandi wajib, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala, kan gitu kan? Nah, jangan pakai sabun dulu. Ambil air, tumpahkan ke kepala air putih sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah gitu aja. Setelah itu pakai air sabun boleh, tapi selesaikan dulu yang tadi, atas kanan kiri. Oke, boleh tahu umurnya Ustazah? Nampak masih 20-an. Salah, masih 12 tahun.
telepon aja, tapi bohong. Ustazah, iya mau bantu tap-tap siap. Saya berusaha melakukan wajib, iya kan, sampai yang sunnah, tapi sampai detik ini hajat saya belum terkabul. Hati-hati, Allah menguji. Ketika hajat kamu belum terkabul, kamu masih tetap ibadah nggak? Bertahan mbak dalam ibadah. Ada masanya Allah ganti dengan hajat yang lebih mantap, daripada ekspektasi mbak ya. Tetaplah ibadah. Oke, iya tapi bohong. Ustazah, kalau kita hutang pakai PAY letter dan nggak bayar tapi mau saya bayar pakai amal. Oh mbak, kalau PAY teman-teman bayar aja, setelah itu bertaubat ya. Ustazah, jika hujan lalu sendal kita menginjak genakan air di jalan, sendal tersebut ada najis. Udah disucikan dia dengan air itu ya. Bagaimana, kan sendal juga nggak dibawa sholat, nggak apa-apa kena najis ya. Ustazah, nggak sholat fajar dengan sama qobliyah subuh dengan fajar sama aja ya. Siap Mbak Diana. Fajar dengan qobliyah subuh sama aja ya. Ustazah, ada madu pengapuran? Ada guys, madu sakit lutut, tulang, tumit, kolesterol, diabetes, demam, ada semua. Nanti madunya ya bisa COD ya jam 9 ya. Enak madunya dari Pati. Siap. Oke, nanti aku jelasin bisa COD. Oke. Ustazah, surat Al-Muluk bisa nggak dikirim untuk orang meninggal? Seluruh ayat Al-Quran boleh dikirim untuk orang meninggal. Boleh aja ya. Boleh aja ya teman-teman ya. Nah itu boleh aja ya. Ustazah, kalau ngaji Al-Qurannya ada tulisan, artinya sah nggak ngajinya kalau habis kentut? Kentut aja dari kemarin bertanyanya sih ya. Madu biar punya momongan, promil ada madu akasia ya. Nanti boleh didengar madunya ya. Boleh COD. Oke. Kentut tadi ya. Kentut. Oke. Jadi gini teman-teman, kalau kalau baca Quran itu harus wudu atau tidak? Nah, kalau dalam hal ini memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib wudu ya, ada yang mengatakan sunnah wudu ya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, serah teman-teman mau pilih yang mana. Oke. Ustazah, isi kentut lagi viral siap. Siapa yang mau viralkan itu? Kalau hutang riba tidak dibayar dosanya gede ya mbak, dibayar ya. Oke, gitu ya. Ya, oke ya. Ustazah, iya. Ustazah, anak minta sunat apa dituruti? Anak minta sunat ya sunat lah mbak Bulbul. Cemana anak mbak tidak sunat? Kalau anak perempuan nggak usah sunat nggak apa-apa. Ustazah, sudah 3 tahun berpisah tetapi tidak ada yang menggugat. Itu belum cerai mbak. Belum cerai mbak. Mbak perempuan 3 tahun berpisah dari suami mbak, tapi nggak ada yang menceraikan nih, pura-puranya nih kan. Kalau bahasa kaminya IG-IGan nih kan. Nio-nio ndak iyo ju gitu kan. Nah, maka dia tidak jatuh talak ya, kecuali kalau perempuan mau nikah dengan orang lain dia harus urus dulu gugat cerai, baru kemudian dia boleh nikah dengan orang lain ya. Ustazah, iya. Kalau ada yang mau bayar hutang meskipun sudah ditagih, nggak mau bayar hutang walaupun kita udah nagih, maka ada 2 pilihan. Pertama, tagih terus sampai dapat. Yang kedua adalah ikhlaskan. Kalau ikhlaskan dapat pahala di dunia, tapi kalau teman-teman tidak ikhlaskan nanti di akhirat dia tetap harus menggantinya ya. Oke, sinyalnya nge-lag guys, aman ya. Ustazah, iya, bagaimana niat sholat dalam hati? Apakah sebelum takbir atau pas takbir? Harus sebelum takbir, karena salah satu rukun sholat yang terakhir adalah tertib ya. Oke, Ustazah, pertanyaannya kan Senin puasa. Oh iya, pertanyaannya Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak. Mana pertanyaannya? Sampai itu aja tuh putus tuh Besti. Pertanyaannya kan Senin Selasa, Senin puasa. Apa nih ya? Teman-teman ini baik lah guys ya. Mau kumarahin pula nih. Pertanyaannya nggak ada ujungnya guys. Ini bercanda sudah ini. Oke, Ustazah,
Iya, amalan apa supaya anak bisa dapat jodoh? Doa dong, Robbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ini doa nih, anak biar dapat jodoh nih. Siap Mbak Luki, Mbak Julpikir, tuh, anak biar dapat jodoh, catat ya. Oke, kalau emaknya biar dapat jodoh nggak mau laku nanti nikah lagi pula Mbak Tini satu pun belum ya. Ustazah, iya. Apa namanya? Awas Ustazah marah, minggir ya. Oke, Ustazah, iya. Apa namanya tuh? Doa berangkat, ingin berangkat umroh. Kalau berangkat umroh tuh kan kadang uang ada, hati nggak kuat. Kadang hati kuat, uang nggak ada. Maka doanya adalah Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Kayak gitu. Coba catat ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Mantap ya. Ya. Apakah putus-putus sinyalnya? Enggak kan teman-teman ya? Enggak kan? Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Zikir lihat contekan nggak masalah. Berdoa lihat buku juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah ini doa untuk berangkat umroh ya guys. Allahumma rzuqni ziyarat. Itu tuh ditulis sama teman kita itu. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Wah, kan kayak gitu kan guys. Baca aja guys 3 kali setiap habis sholat ya. Ustazah, apa namanya? Kalau dalam keadaan terpaksa belanja pakai PAY letter selagi tidak menyebabkan kematian berarti belum terpaksa. Terpaksa atau doruroh ya, doruroh dalam agama Islam itu harus menyebabkan kematian guys. Selagi tidak menyebabkan kematian berarti tidak ada kata terpaksa. Ya, misalnya nih katanya boleh makan babi di hutan. Belum guys. Coba dulu makan daun-daun. Coba dulu makan kayu-kayu. Kalau nggak ada, baru teman-teman makan yang haram. Oke, Ustazah, kalau perempuan mau nikah sama orang muslim, kalau perempuan mau nikah sama orang muslim, mana tadi guys? Terbang dia ke atas ke Sidratul Muntaha pun cepat kali pun ngetiknya kawan-kawan ya. Udah terbang dia ke atas dah. Ustazah, iya. Komen saya nggak dibaca ya. Maaf ya teman-teman ya. Ini aku berharap suatu ketika mataku ada 3.000 guys. Jadi terbaca semua. Ya itulah aku pengen baca semuanya nih ya. Tapi kayak mana lah mataku 2 pula, mulutku 1. Andai kan 3.000 kan sedap nih, adil hidup nih kan. Ustazah, iya. Kalau zikir ngantuk gimana ya? Kalau zikir ngantuk itu nggak apa-apa. Malah tertidur saat zikir itu bagus. Ya, yang repot itu adalah tertidur habis ghibah, habis nonton. Tapi kalau zikir ngantuk itu nggak apa-apa. Siap Mbak Eyang ya. Ustazah, berarti sendal tadi suci, soalnya selalu dimasukin ke rumah. Aman saja ya. Kan rumahnya dipel kan. Jadi gini guys, teman-teman kan pakai sendal, pakai sepatu. Teman-teman letakkan di lantai rumah. Nanti di sepatu itu ada kena dia macam kotoran kucing, ada